jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Thank you. Shalom teman-teman, selamat malam sahabat gereja YouTube Yong 77 Channel, Pavel 88 Channel, juga PPA, dan teman-teman semua yang siap melayani. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom Halo, semua. sehat-sehat ya. Sehat Oke. juga. Yes. Baik, sebelum kita mulai ibadah ini, baiknya kita undang hadirat Tuhan supaya kita diberkati dan Roh Kudus bekerja ya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami boleh ibadah doa bersama kembali berkumpul di sini Tuhan. Kami undang hadirat-Mu Tuhan Yesus, pimpin Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Urapi kami semua dan Roh Kudus berkati kami Tuhan. Juga teman-teman kami yang belum sempat hadir, kami sangat rindu mereka bisa berkumpul kembali bersama dengan kami. Bapak, kiranya hanya Engkau yang bisa menyentuh hati mereka, berkati mereka. Dan ampuni kami juga dosa-dosa kami ya Bapa, supaya kami layak di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan semua doa ini, ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, terima kasih Sis Mika. Baik, sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini ya, mari kita mendengarkan sebuah pujian terlebih dulu dari Bu Marisa, Yesua Hamasia. Dari sahabat gereja YouTube dan Yong 77 Channel, mari malam hari ini sama-sama naik pujian kita, Yesua Hamasia. Rendahkan diri untuk
Iya, terima kasih Bu Marisa. Ya, tidak ada tempat yang terindah ya selain dalam hadirat Tuhan. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan bersujud di hadapannya, di sanalah terdapat kekuatan dan kelepasan serta kedamaian dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita akan mendengarkan sebuah pujian yang akan dibawakan oleh Miss Ratu, Sujud Menyembahmu. Ini hatiku ku persembahkan untukmu, ku bersujud berdoa padamu. Menyembahmu ku merasakan hadirmu, kau membawaku berjalan ke pelataran-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian. Ku ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ku tenang berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Menyembahmu ku merasakan hadirmu, kau membawaku berjalan ke pelataran-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian. Ku ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ku tenang berada di dalam bait-Mu ya Tuhan. Ku dibawa ke tempat kudus mulia Tuhan, ku sembah Kau Tuhan dengan pujian. Ku ada di dalam hadirat
Tuhan. Oke, baik. Terima kasih untuk pujiannya Miss Ratu dan Bu Marisa. Tuhan Yesus memberkati ya. Ini kamu ingetin ya bagi teman-teman semua yang ingin didoakan, silakan tinggalkan di live chat nanti permasalahannya apa dan namanya apa, biar nanti kami tim doa syafaat akan mendoakan. Dan sekarang kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Suryani. Kami persilakan untuk Pastor Suryani sekalian doa firman Tuhan. Terima kasih. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Saudara yang kekasih, mari kita satu dalam doa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu kalau pada malam ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama. Kami minta Allah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman Tuhan, supaya apa yang kami dengar itu sungguh-sungguh mendapat tempat di hati kami. Pakai hamba, urapi dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan orang percaya. Nah, tahukah saudara bahwa mengapa kita merdeka? Oleh karena kita telah mengalami kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati hari kemerdekaan ya, Indonesia yang ke-76. Kita merdeka karena ada banyak sekali pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah mengorbankan dirinya, dan tidak sedikit darah yang tertumpah untuk kemerdekaan ini. Jadi sekarang kita mendapatkan kemerdekaan oleh karena ada banyak orang yang berkorban untuk itu. Saudaraku yang kekasih, bahwa kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus oleh karena Dia telah berkorban ya, Yesus telah berkorban dan darahnya telah tercurah untuk kita semua. Nah, mari kita membuka Alkitab kita ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, saya akan baca di dalam ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, Alkitab di sini mengatakan bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Nah, mengapa kita disebut orang yang lebih daripada pemenang? Karena kita adalah orang-orang merdeka. Orang-orang yang menang itu adalah orang-orang yang telah merdeka, mengalami kemerdekaan. Nah, saudaraku yang kekasih, ada alasan mengapa kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kita dapat baca itu di dalam ayat yang ke-34. Di sini dikatakan Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita melihat di sini dasar daripada kemenangan kita, dasar daripada kemerdekaan kita itu oleh karena Kristus telah bangkit dari kematian. Jadi Dia telah mati dan telah bangkit, dan dengan kebangkitan inilah kita mendapatkan kemerdekaan dan kemenangan yang sesungguhnya. Jadi kita melihat di sini sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus, identitas kita itu adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jadi kemenangan, kemerdekaan yang kita terima itu di dalam Tuhan Yesus bukan sesuatu yang kita raih, bukan sesuatu yang akan kita capai,
Tetapi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemerdekaan, kemenangan itu sudah kita terima. Dan inilah identitas kita, dan inilah status kita sebagai orang-orang yang merdeka dan orang-orang menang. Nah, saudara, mari kita melihat itu di dalam, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita baca di dalam ayat 57. Demikian bunyinya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Sekali lagi, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini dikatakan telah memberikan kemenangan. Itu berarti kemenangan, kemerdekaan itu telah kita terima. Dan itu adalah bagian dari kita sebagai orang-orang percaya. Nah, sekarang mari kita melihat kemerdekaan apa saja yang kita terima sebagai orang-orang percaya. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Yang pertama itulah kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus itu adalah kita merdeka dari hukuman. Wow, luar biasa. Karena kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut. Maut itu adalah keterpisahan kita kepada Allah selama-lamanya. Dan kita sudah berada di bawah hukuman. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia mati untuk dosa-dosa saudara. Dia menanggung semua hukuman yang harusnya ditanggung oleh kita. Sehingga kita melihat di sini di dalam ayat yang pertama dari Roma pasal yang ke-8. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi sekali lagi, saudara, yang pertama kemerdekaan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus, kita merdeka dari hukuman. Nah, mari kita baca ayat yang kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini luar biasa, saudara, kita mendapatkan hidup ketika kita percaya Yesus, kita mendapatkan hidup karena kita menerima Roh Kudus. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara, dan tidak ada Roh Allah meninggalkan kita karena kita dihembuskan oleh Roh Allah. Ya, oleh kehidupan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Roh Allah meninggalkan manusia sehingga manusia itu menjadi mati secara rohani. Akan tetapi ketika kita menerima Dia, kita dimateraikan oleh Roh Kudus dan kita menerima Roh Kudus itu kembali. Sehingga apa? Roh kita yang mati terpisah daripada Allah, kita dihidupkan kembali, saudara. Nah, di sini dikatakan kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa dan hukum maut bagi orang yang percaya tidak lagi kita alami. Karena kita sudah dimerdekakan. Dengan jalan bagaimana kita mendapatkan demikian? Kita lihat di dalam ayat yang ketiga dari Roma pasal 8. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah demikian. Dalam daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging, yaitu dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman dosa dalam daging. Nah, oleh sebab itulah firman itu harus menjadi daging. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi daging. Daging seperti kita ini, tetapi daging yang tidak berdosa. Oleh daging Tuhan Yesus ketika di kayu salib, semua dosa-dosa kita, hukuman maut, hukuman dosa yang harusnya kita tanggung, ditimpakan di atas Tuhan Yesus. Di daging Tuhan Yesus. Sehingga di salib itu Dia katakan tetelestai, semua sudah selesai. Sehingga orang-orang yang percaya, menerima Dia, yang mengalami kelahiran kembali, Alkitab jelas mengatakan, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut.
Jadi yang pertama yang kita alami sebagai orang percaya, kita merdeka dari maut. Kita merdeka dari hukuman kekal itu. Karena Yesus telah menanggung semua hukuman yang harusnya kita tanggung. Coba kita baca di dalam Yohanes. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima. Kita baca dalam Yohanes pasal yang kelima. Kita baca di dalam ayat 24. Yohanes pasal 5 ayat 24 demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Ia tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Wow, luar biasa. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak turut dihukum. Suatu kali kelak ini dunia ini akan dihukum. Semua orang-orang yang di luar Tuhan Yesus yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi kita bebas dari hukuman. Karena apa saudara? Kita sekarang status kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dari gelap kepada terang. Dan kita bebas dari hukuman. Jadi itulah kemerdekaan yang pertama. Kemudian kita melihat apa kemerdekaan yang kedua. Kemerdekaan yang kedua itu adalah kita merdeka dari kekalahan terhadap dosa. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18, di situ dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi yang tadinya kita hamba dosa, kamu telah dimerdekakan dari, di sini dikatakan, dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau tadinya sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita ini adalah hamba dosa. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita melihat kalimat ini dipakai orestens yang artinya telah sudah berdosa tapi terus menerus melakukan dosa. Itu artinya menjadi pendosa, menjadi hamba dosa. Tetapi Yesus Kristus telah membawa kita dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Darah Tuhan Yesus telah menyucikan kita, dan Roh Kudus yang diberikan ke dalam hati kita itulah yang telah memerdekakan kita dari dosa. Sehingga kita bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Itulah status kita, saudara. Karena Alkitab katakan kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Jadi kita benar-benar merdeka. Oleh karena anak itu, Yesus itu. Nah, kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi. Kita melihat di sini bahwa di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat 13 ini menunjukkan bahwa bagaimana kita terus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan dari kekalahan terhadap dosa. Kita karena ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu mari kita menghidupkan manusia roh kita. Kita hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya kita terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ingat saudara, kemerdekaan sudah kita terima. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam kemerdekaan itu di dalam Tuhan. Sehingga kita mengalami kemenangan demi kemenangan terhadap dosa. Kita bisa katakan no to sin. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-12. Di dalam ayat 12, jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang. Tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita inilah saudara, yang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Itu artinya saudara bahwa kuasa dosa yang ada di dalam diri kita ini saudara, di dalam Roma pasal yang ke-6
kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Manusia lama kita telah turut disalibkan. Di sini dikatakan ayat yang ke-6, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kalau tadinya kita menjadi budak dosa, mau tidak mau kita selalu kalah, diperbudak, diperhamba oleh dosa. Tetapi ada kuasa yang sekarang bekerja, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa Roh Kudus inilah yang memampukan kita untuk menang atas dosa. Karena kita telah menerima kodrat ilahi itu. Kita melihat di dalam 2 Petrus, kita lihat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-4 di sini dikatakan. Kita lihat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-4. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara, dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita menerima kodrat ilahi. Jadi benar-benar kita ini adalah manusia rohani, saudara. Karena apa? Manusia roh. Oleh karena apa? Karena ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Kehidupan rohani kita. Dan roh itulah yang memberikan kemenangan kepada kita, Roh Kudus. Inilah kodrat ilahi yang kita terima. Supaya apa, saudara? Supaya luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Jadi jelas. Supaya kita luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Kemudian mari kita melihat di dalam yang ketiga. Kemerdekaan yang kita terima yang ketiga itu adalah kita dimerdekakan dari ketakutan. Wah, dahsyat banget, saudara. Kita kembali kepada Roma pasal yang ke-8. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15, demikian bunyinya. Sebab semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita merdeka dari ketakutan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Karena kita sudah menerima Roh Allah. Dan kemudian ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Sekali lagi. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang menjadi kamu takut lagi. Jadi ternyata saudara, ketakutan itu bukan hanya sekedar emosional. Bukan hanya perasaan. Kalau saudara dihantui, kemudian hidup di dalam ketakutan, terus berkepanjangan, itu bukan sekedar emosi. Tetapi ini adalah roh ketakutan. Orang-orang yang takut itu orang-orang yang tidak bisa beriman kepada Tuhan. Takut itu lawan daripada iman. Ketika orang takut, saudara, dia dipenuhi oleh ketakutan, dia sulit untuk mempercayai pimpinan Tuhan. Nah, saudara, di sini dikatakan yang paling orang takuti apa? Mati. Saudara, saya kena corona 2 kali, saudara. Tahun lalu saya kena corona. Saya hampir lewat. Sama seperti adik saya Uti Watin Mena kemarin ya. Hampir itu yang saya alami tahun lalu. Dan kemudian kemarin kami satu keluarga 6 orang juga sakit semuanya. Kena corona lagi. Tapi saudara, kalau saya ada saat ini, ya bisa berhadapan dengan saudara, itu semua karena anugerah. Tahun lalu saya dalam keadaan kondisi yang begitu lemah, saya diganggu dengan bermacam-macam itu makhluk-makhluk jahat itu ya, yang dalam mimpi saya. Saya bertarung selama 3 hari, saudara. Ada yang tarik kaki saya dan sebagainya.
Saya dalam keadaan yang sangat lemah sekali dan saya tidak berdaya. Dan saya hanya, Yesus Tuhan. Saya nggak takut. Ya, saya nggak takut. Cuman saya bilang begini dalam kelemahan saya. Hai iblis, kau dengar. Tubuh, jiwa, dan rohku milik daripada Yesus. Dan kau tidak berhak atas tubuhku. Kau tidak berhak atas jiwaku dan kau tidak berhak atas rohku. Karena semuanya sudah lunas dibayar. Dan saya hanya perkatakan firman dan roh itu pergi. Dan apa yang saudara, akhirnya saya waktu saya pertama di ruang ICU dan kemudian saya naik ke ruang isolasi di atas lantai 24. Tetapi apa yang jadi? Saya diserang lagi. Karena itu seperti apartemen, jadi ada tempat untuk jemur pakaian ya. Dan ada pagar. Pikiran saya dikerasuk lagi. Itu bukan saya, itu iblis yang masukkan dalam pikiran-pikiran saya. Saya punya tendensi dan saya punya dorongan untuk terjun di lantai 24, saudara. Dan saya bergumul luar biasa. Itu mungkin ada 2-3 hari saya bergumul. Apa yang saya lakukan? Saya hanya perkatakan firman. Aku telah merdeka, aku telah menang. Hai iblis, kamu tidak. Jadi saya pakai ketopong keselamatan dan saya sebutkan firman dan akhirnya saya menang. Pikiran itu hilang dari pikiran saya. Dan saya pernah mendengar dan dari saudara saya juga ya, dari teman hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan juga ada di satu daerah. Baru chatting kemudian setengah jam terjun dari lantai dan meninggal. Dan itu bukan dia. Dan saya sudah alami ini, saudara, itu pergumulan yang kuat. Dan saya hanya perkatakan firman Tuhan. Dan malamnya lagi saya diganggu dengan sangat luar biasa. Akhirnya saya menang. Ketika saya menang itu sekitar jam 2 malam, kemudian saya berdiri dan saya lihat kaca, saya bilang, hai Roh Suryani, kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Tapi kamu telah menerima Roh Allah. Oleh Roh Allah itu kamu berseru, ya Aba, ya Bapa. Hai jiwa Suryani, kamu merdeka, kamu menang, kamu lebih daripada pemenang. Hai tubuh Suryani, kamu bukan bait corona, tapi kamu bait Allah. Dan saya mulai menyanyi, menyembah Tuhan. Sudah hampir 1 bulan lebih, 4 minggu lebih saya tidak bisa makan. Saya hanya makan sesendok, 2 sendok, badan saya sudah kering, saudara. Saya hanya hantam dengan susu, habis itu juga nggak enak. Tapi pagi-pagi ada yang telepon, itu mahasiswa saya dulu. Bilang, Bu, saya digerakkan Tuhan. Jam 4 pagi. Boleh saya berdoa buat ibu? Ya boleh. Pagi itu saya selera makan, saya makan habis. Makan pagi habis, makan siang habis, makan malam habis, 4 hari kemudian saya keluar. Saya menang. Kita adalah lebih daripada pemenang karena kita sudah dimerdekakan, saudara, dari genggaman iblis. Jadi tidak ada lagi roh ketakutan. Sebab itu firman Tuhan katakan memang kita akan mengalami banyak penderitaan di dunia ini. Tetapi orang-orang yang percaya, saudara, kita tidak lagi menerima roh perbudakan yang menjadi kita takut lagi. Justru lewat penderitaan demi perencanaan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Itu justru akan membawa kebaikan bagi kita. Bahkan di dalam ayat 18 di sini katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Jadi tidak ada lagi roh ketakutan. Seandainya pun kita mengalami banyak tantangan, banyak sekali penderitaan, tetapi orang-orang yang menang, mereka bebas dari ketakutan. Mereka bisa melihat masa depan ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ketika mereka menghadapi kematian, mereka tidak takut. Karena apa, saudara? Karena ada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita melihat lagi yang berikutnya itu adalah, saudara, yang berikutnya itu adalah kita dimerdekakan dari keputusasaan. Pertama, kita dimerdekakan dari hukuman. Yang kedua, kita dimerdekakan dari kekalahan terhadap dosa. Yang ketiga, kita dimerdekakan dari ketakutan. Dan yang keempat adalah kita dimerdekakan dari keputusasaan. There is no reason to be discouraged in God, in Jesus. Jadi tidak ada alasan, saudara, untuk kita menjadi kecewa, untuk kita discouraged.
Karena apa saudara? Karena dia itu adalah Allah kita. Dia sudah mati dan bangkit bagi kita. Dan saudara, Roh Kudus yang telah ada dalam diri kita inilah ketika kita mengalami masa-masa sulit, dia berdoa untuk kita, dia menolong kita. Di dalam ayat 26, di sini dikatakan saudara, ayat 26 dari Roma pasal yang ke-8, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Pernah nggak saudara alami ketika saudara begitu banyak persoalan dalam hidup saudara, ketika tidak ada lagi jalan keluar, dan iblis masukkan dalam pikiran-pikiran, akhiri aja hidupmu. Dan banyak orang putus asa, nggak punya pengharapan saudara. Tetapi yang sangat luar biasa saudara, ketika hal itu terjadi, ketika kita ada waktu masa di mana kita alami, kita nggak tahu lagi harus berdoa. Tetapi karena kita punya Roh Kudus yang ada dalam hati kita, Roh Kudus inilah yang membantu kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Itu dahsyat banget saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia adalah Immanuel. Sebab itu, jangan pernah putus asa. Dan tidak ada alasan untuk putus asa sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Nah, kita melihat di sini dalam ayat yang ke-27, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Wah, dahsyat banget. Dahsyat banget, saudara. We are so precious in His heart. Kita ini betul-betul berharga di hadapan Tuhan. Ketika segala sesuatu menjadi buntu, ketika segala sesuatu sepertinya sirna, sepertinya runtuh, saudara, masih ada pengharapan. Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara berdoa kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang dari hati ke hati kita yang tak terucapkan, tapi dia sampaikan itu. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang menjadi persoalan kita. Oleh sebab itulah, inilah kemerdekaan kita. Kita merdeka dari keputusasaan. Dan yang sangat luar biasa lagi, dia memakai segala sesuatu yang ada justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Di dalam ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah telah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Justru lewat masalah-masalah yang terjadi, iblis berusaha menjatuhkan kita, menghancurkan kita lewat masalah ini, tetapi justru Tuhan memakai semua masalah ini untuk membentuk kita, untuk membawa kita kepada destiny yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ini luar biasa, saudara. Tuhan memakai segala sesuatu untuk membentuk kita, justru untuk mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Yusuf tidak akan sampai ke istana Fir'aun kalau dia tidak masuk penjara. Tetapi justru penjara itu adalah anak tangga yang terakhir menuju tahta. Dia harus melewati, dibuang di sumur, dia harus dijual, kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Dia juga diizinkan, difitnah, dan akhirnya masuk penjara. Justru di penjara dia bertemu dengan juru minum. Dan lewat juru minum itulah ketika Fir'aun punya mimpi dan tidak seorang pun yang dapat menerjemahkannya. Juru minum ini teringat pada Yusuf dan Yusuf dipanggil. Dan apa kata Fir'aun? Bagaimana mungkin kita bisa menemukan orang yang dipenuhi oleh roh seperti Yusuf? Dahsyat banget. Jadi jelas saudara, iblis mau berusaha hancurkan kita. Tetapi ketika kita tetap tinggal di dalam Dia, justru masalah apapun Dia pakai untuk kebaikan kita. Supaya apa, saudara? Dia izinkan ini.
Dia tidak pernah berjanji bahwa semua yang kita hadapi akan mulus. Dia tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan mengalami masalah. Tetapi dia berjanji bahwa kita lebih daripada pemenang. Wah, dahsyat banget. Kita akan menang di dalam setiap persoalan dalam hidup kita. Dan yang sangat luar biasa, tujuan akhir dia mengizinkan semua itu terjadi supaya kita dibentuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuannya supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Itu artinya kita menjadi serupa, ya itu artinya kita memiliki karakter-karakter Kristus. Jadi tujuan akhir dari kekristenan itu adalah supaya kita memiliki karakter Kristus, menjadi seperti Kristus. Kita diselamatkan bukan hanya sekedar diselamatkan, tetapi kita mengalami banyak proses. Supaya kita menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Itulah kemenangan kita, itulah kemerdekaan kita, saudara yang sesungguhnya. Dan kemudian di dalam ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Perhatikan, mereka juga yang dimuliakannya. Itu artinya saudara, sampai satu ketika kita sampai kepada destiny, dan kita akan naik level, kita akan dimuliakan. Yusuf mengalami begitu banyak penderitaan, hinaan, dan fitnahan. Tapi akhirnya dia dimuliakan oleh Tuhan. Tetapi ketika dia sudah dimuliakan oleh Tuhan, ketika dia sudah mencapai puncak saudara, dia memiliki karakter ilahi. Nah, ini luar biasa. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dia memiliki karakter ilahi yang luar biasa. Dia memiliki nilai-nilai kerajaan. Oleh sebab itulah saudara, kita lebih daripada pemenang. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Terakhir mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. Sekarang ayat yang terakhir, ayat yang ke-58. Saya akan bacakan ayat 57 dulu. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan atau kemerdekaan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdiri teguh. Karena kita sudah mendapatkan kemenangan itu, karena kita sudah mendapatkan kemerdekaan itu, mari kita berdiri teguh. Kita berdiri teguh di atas kemenangan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita berdiri teguh di atas kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian kita melihat lagi di sini, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya tahu kalau saya masih ada hari ini, sudah 2 kali kena corona. Dan saya masih ada hari ini. Itu karena Tuhan. Tahun lalu sebelum saya sakit corona, karena tahun lalu lagi baru-barunya ya, saya mimpi. 2 minggu sebelum saya sakit, saya mimpi. Saya berdiri di satu bawah bukit. Saya lihat bukit itu indah banget. Pohon-pohon banyak banget. Wah, bagus sekali ya ini bukit. Kemudian saya nunduk, saya lihat lagi tiba-tiba ada satu rumah yang menjulang bagus banget. Megah sekali dan warnanya keemasan. Tiba-tiba saya mendengar suara, tapi saya tidak dengar, tidak lihat orangnya. Hanya suara. Itu rumah kamu. Rumah kamu udah selesai. Tapi apa jawab saya? Rumah saya Tuhan. Jadi berarti saya ngomong sama Tuhan. Itu rumah saya Tuhan. Iya. Oh,
Jadi kalau gitu saya sudah harus pergi dari dunia ini. Belum. Karena masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Kemudian saya lihat lagi bukit itu. Tiba-tiba sudah bukitnya itu banyak sekali rumah-rumah perumahan yang elit banget. Rumah-rumah seperti rumah kerajaan. Emang berwarna ungu yang saya lihat. Wah, bagus banget. Saya bilang, loh, kok itu sudah banyak rumah seperti perumahan. Itu adalah orang-orang yang kamu bawa kepadaku dan yang melayaniku. Kemudian dia tunjuk, kamu pergi ke sana. Dia tunjuk ke suatu tempat. Udah banyak orang yang nunggu kamu. Itu mimpi saya, saudara. 2 minggu sebelum saya kena corona tahun lalu. Saya ke sana. Tiba-tiba udah ada Aser yang sedang menunggu saya. Saya masuk itu bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa banyak banget. Termasuk bangsa Afrika. Kemudian saya dikasih Alkitab, saya bangun. Wah, saya mimpi ini kok jelas banget ya. Bukan seperti mimpi, tapi benar-benar real. Saya ngomong sama adik saya. Saya bilang, Usi mimpi gini. Saya ngomong sama jemaat saya. Jemaat saya meneteskan air mata. Aduh Bu, yang saya ngomong begitu 2 minggu kemudian meninggal. Kata. Saya hidup saudara. Itu artinya apa? Supaya saya melayani Tuhan. Supaya saya tetap berdiri teguh. Supaya saya tetap tidak goyah dan melayani Tuhan. Selama hidup kita masih ada di saat ini, itu artinya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Kesempatan untuk bekerja bagi kerajaannya. Karena saudara dan saya adalah kingdom builder. Mari berdiri teguh. Karena kemerdekaan, kemenangan sudah kita terima di dalam Dia. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan, kemenangan yang telah kami terima di dalam Yesus. Di dalam Tuhan Yesus kami telah merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Kami telah merdeka dari dosa, kami telah merdeka dari ketakutan, dari keputusasaan. Di dalam kami mengarungi hidup ini ya Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa akan semuanya mulus baik-baik saja. Tapi satu janjimu ya Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Dan firman-Mu juga mengatakan bahwa tidak ada satu apapun di dunia ini yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Sebab itu biarlah setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini, biar Roh Kudus terus bekerja. Mereka yang mengalami ketakutan, mereka yang mengalami keputusasaan, tidak ada jalan keluar, biarlah pada malam ini dikuatkan, dibangkitkan dari keterpurukan, supaya mereka bangkit dan beriman, dan mereka terus dimenangkan dari waktu ke waktu. Terima kasih Tuhan untuk channel Pak Piong, Gereja YouTube, dan juga PPA, dan juga ya Tuhan Pavel 88. Berkati mereka, semua teman-teman kami yang ada di sini, urapi mereka, pakai mereka dengan dahsyat. Supaya lewat channel ini Tuhan, berita keselamatan yang tidak terbatas bisa dilihat dari penjuru-penjuru dunia. Bahkan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Supaya banyak jiwa yang boleh dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan Ibu Dika. Bulan. Ya. Terima kasih Pastor Surya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mic-nya, ya supaya kita tidak dubbing ya. Baik, terima kasih banyak Pastor Surani Pantau, sangat memberkati sekali sharing firman Tuhan yang sudah dibagikan. Ya betul sekali ya Pastor ya, bahwa kemerdekaan kita itu bukan hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh pengorbanannya di atas kayu salib, maka kita dimerdekakan dari dosa. Kita yang berdosa ini begitu berharga di mata Tuhan, seperti kata Pastor Suryani tadi ya. Dan itu adalah salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita, cinta Tuhan kepada kita umatnya. Baiklah, kita akan mendengarkan sebuah pujian dari saudara kita Jilen. Cintamu padaku Yesus. Bagai sekuntum bunga
di taman. Harum semerbak indah menawan. Begitu cintamu padaku, oh Tuhan, tulus dan murni, tiada celah. Selama ini aku biarkan diriku terbuai dalam dosa. Kini ku sadari apa yang terjadi dalam dunia selama ini. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Ya, terima kasih Jilen untuk pujiannya dan Sulan, Tuhan berkati. Baik, Dika mau ingatkan sebelum kita nanti doa syafaat, bagi yang mau didoakan, sertakan nama, bila sakit-sakit apa, bila ada permasalahan apa, sekalian dijelaskan, supaya kami nanti akan siap mendoakan. Dan Nika juga mengingatkan untuk pengumuman ibadah minggu depan, hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman, sahabat gereja YouTube, juga Piong 77 Channel, Pavel 8 Channel, dan Pavel 88 Channel, dan PPA. Buat teman-teman semua, ajak teman-teman, saudara, keluarga, siapapun ikut ibadah bersama dengan kami di sini ya, di YouTube untuk minggu depan. Silakan, Si Sulan. Di mute si Sulan. Ya, Mohon maaf. Ya baik, terima kasih Sis Nika. Ya, saya mengajak kita untuk membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Baiklah, mari kita naikkan sebuah pujian bagi yang mulia Yesus Raja, Tuhan kita yang mulia, yang akan dibawakan oleh Miss Ratu. Yesus kau mulia. Kau tebus segala dosa-dosaku, Yesus, kau disalibkan untuk tebus semua seluruh hidupku, oh Yesus. Yesus,
Terima kasih Miss Ratu, Sisulan, Tuhan berkati. Ya teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat ya. Dan untuk pokok doa syafaat malam ini, permohonan doanya untuk Bu Heni nanti yang bawakan kesembuhan ya. Ada 13 pokok doa. Nanti Sis Ari naik ya setelah nikah turun, itu negara dan diikuti oleh Sis Dian. Dia nanti untuk channel YouTube teman-teman ya. Termasuk ada channel Bu Yuti. Shalom Bu Yuti, terima kasih udah join ya. Jadi channel YouTube teman-teman ini, Sis Dian ada gereja YouTube yang 77 channel, Papen 88 channel, dan juga Ibu Uti dan semuanya. Itu aja. Bu Heni, Iya. tadi Nika udah kirim ya, ada 9 ya. Iya, kayaknya Ditambahkan, ada mau tambahan. ditambahkan? Ya, Iya, ini kayaknya ada tambahan ini dari ada. channelnya gereja YouTube ya. Ibu Maria Monggi untuk doa kesembuhan untuk anaknya. Sama siapa lagi? William Budiman, penting minta tolong doakan anaknya. Pandu 3 tahun. Oke, bentar ya, saya catat ya. Di layar ada, belum bisa jalan dan belum bisa bicara. Ibu Yemi Karen itu anaknya namanya Yemima Christian dan Karen Hafuk Christian agar sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. 12 ya Bu ya. Satu lagi ya Bu. Satu lagi ini Ibu Aten Rufina minta disembuhkan sakitnya tapi tidak diberitahukan sakit apa. Ibu Aten. Iya, Aten Rufina. Oke. Ya. Sudah 13 Bu, benar? Ya. Ada tambahan lain mungkin? Betul? Oke, sebentar ya. Ini kayaknya telepon Ya, masuk terus siap. sebentar aja. Siap, Bu. Teman-teman sambil menunggu ya. Jadi Nika ulang untuk kesembuhan itu Ibu Heni nanti dibawakan lalu dilanjutkan. Sis Ari kan lagi di live chat nih karena full. Jadi nanti Nika turun dulu ya. Baru Sis Ari negara ya Sis. Baru Dian channel YouTube teman-teman ya. Dian, oke. Sambil menunggu ya teman-teman. Mungkin ada lagi pokok doa yang ada di sini teman-teman yang ada di room mau disampaikan. Cukupkah? Cukup kayaknya ya. Sisulat, bagaimana? Marupa Siahaan ini, Sis Nika, udah? Siapa ya? Di mana? Mana? Di live chat. Siapa namanya? Lihat ya. Marupa Siahaan. Pray for Afghanistan. Ya, Marupa Siahaan. Pak Piong bisa tampilkan. Marupa Siahaan ini cuma menyampaikan bahwa haleluya sama Ibu tadi yang disampaikan oleh Pastor Suryani ya. Jadi saya pernah buta total 1 bulan sembuh, haleluya, kena batu ginjal juga. Jadi hanya didoakan ibunya jadi sembuh. Itu Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya, puji Tuhan. Dia menyampaikan terima kasih Tuhan Yesus baik ya, kesembuhannya sudah diterima lah gitu oleh Tuhan Yesus. Makasih kesaksiannya Bu Marupa. Ya, Sisika, karena Sis Ari nggak bisa masuk ya, join penuh. Berarti doanya Sis Ari dibawa sama Sis Dian ya nanti ya, Sis Dian. Begitu Sis Nika? Nanti saya turun, nanti Sis Ari naik. Jadi ini kan karena nanti abis doa syafaat Sis Sulan ambil alih lah pujian, jadi nggak apa-apa. Nanti setelah pujian baru saya naik. Boleh, oke. Sudah bisa ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Silakan Bu. Mari. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya di live chatting ya. Kita telah menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat spektakuler, yang luar biasa. Untuk saya pribadi, kayak ada satu injection yang membuat tenaga saya, roh saya itu bangkit kembali karena kesibukan saya sehingga saya sempat down ya. Kekhawatiran itu pasti ada bagi manusia. Nah, teman-teman yang tahu bahwa saya dalam proses pemindahan rumah itu perlu sekali tenaga ekstra, pemikiran yang ekstra, dan sehingga saya
merasakan bahwa terlalu sibuk banget ya. Tapi puji Tuhan hari ini saya dikuatkan oleh kebenaran firman, oleh Pastor Suryani. Sungguh luar biasa. Firman Tuhan itu menghidupkan. Dan saya nggak perlu khawatir sebab saya adalah anak terang, saya telah dimerdekakan, saya ada di dalam perlindungan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian juga telah menerima kebenaran firman Tuhan ini, telah diberi kekuatan secara khusus ya. Saya lihat juga komen-komennya yang respon, merasa bersyukur atas kebenaran firman ini. Bapak Ibu sekalian, mari saya ajak Bapak Ibu untuk kita bersatu hati, karena waktu kita berdoa bersama unity, kuasa Tuhan lebih besar ya. Jadi kita sepakat. Mari kita menundukkan kepala bersama-sama. Mari kita panjatkan doa kita. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk saat ini ya Bapa. Untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini, biarlah Bapak Engkau memberkati Ibu Suryani Tuhan lebih dahsyat, lebih heran. Kalau Engkau telah panggil dia Bapak, Engkau telah bekali dia dengan pengetahuan ilahi, biarlah di dalam sisa hidupnya Bapak dia telah bersaksi bahwa dia hidup karena kemurahan-Mu. Tuhan, biarlah dia di dalam sisa hidupnya hamba berdoa Tuhan, dia bisa melimpahkan, mengimpartasikan semua Tuhan, apa yang Tuhan inginkan Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu. Bapak berikan dia kesehatan lebih double porsi ya Bapak. Berkati keuangannya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Hamba serahkan Ibu Suryani dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Bapak saat ini kami mau berdoa untuk Pak Johan, Tuhan yang patah kakinya dan dia telah mengalami stroke beberapa tahun ini ya Bapak. Kerinduan dia ingin berjalan normal kembali dan kembali sehat seperti semula. Kami serahkan dia di dalam tangan kasih-Mu, biarlah Pak Johan, Tuhan Engkau terus lawati dia, bahkan di dalam proses kalau dia mau dioperasi kaki yang patah, Tuhan juga yang menyertai ya Bapak. Pakai tim dokter, pakai nurse, pakai obat-obatan, biarlah Tuhan ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapak, kami serahkan Pak Johan di dalam tangan-Mu. Begitu juga untuk istri Pak Piong, Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas kelawatan-Mu secara luar biasa. Kami berdoa untuk penyempurnaan kesehatannya ada di dalam tangan kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau telah bekerja secara luar biasa dan kami aminkan Bapa, begitu banyak pertolongan Tuhan terjadi. Biarlah Bapa pemulihannya ini semakin sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan istri Pak Piong di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk suaminya Sis Ari Tuhan. Dalam kondisi yang sangat-sangat lemah saat ini, yang tidak sehat ya Bapak. Kami berdoa Engkau sendiri juga yang dapat melawati suaminya Bu Ari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Sis Ari ini Tuhan juga bisa menjadi pendoa buat suaminya. Dan kami di sini Bapak bersatu hati menopang Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu terjadi sehingga seluruh tubuhnya kembali sehat sempurna hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk Ibu Lia. Kami mau memanggil dia Tuhan dimanapun dia berada untuk dia cepat pulang ke rumah. Anaknya kangen kepada dia Tuhan. Anaknya sakit-sakitan kepada Tuhan. Kami berdoa agar Ibu Lia ini Tuhan yang kami doakan, Engkau tahu siapa dia Bapa. Kami minta Tuhan Engkau tilik hatinya, Engkau sadarkan dia Tuhan untuk kembali pulang ke rumah ya Bapa. Dia punya tanggung jawab, dia sebagai ibu rumah tangga Tuhan. Dia tidak menelantarkan anak-anaknya ya Bapa. Hamba berdoa saat ini Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai Ibu Lia ini Tuhan. Hanya Engkau saja yang bisa mengelitik hatinya.
Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan jiwanya, apapun yang menjadi kebutuhan rohnya, Engkau sendiri ya Bapa yang memuaskan dia Bapa. Biarlah Bapa dia mengalami kesembuhan batin ya Tuhan. Biarlah damai-Mu menyertai Ibu Lia dimanapun dia berada. Sehingga hatinya penuh dengan damai sejahtera. Kami serahkan Ibu Lia ini di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Juga Bapa, kami mau berdoa untuk ibu dari Siswulan Tuhan. Saat ini dia terpapar COVID ya Bapak. Tuhan kami menjerit kepadamu. Engkau lawati Tuhan. Engkau sembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan biarlah ibu dari Siswulan Tuhan. Menerima kasih anugerah dari Engkau. Tuhan, Engkau sajalah tumpuan harapan kami. Bukan hanya dari penyakit COVID, Tuhan. Kami berdoa untuk keselamatan jiwanya. Karena kami percaya satu orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Biarlah Tuhan Ibu dari Siswulan ini, hari ini Bapak menerima kesembuhan jasmani dan kesembuhan rohani ya Bapak. Dari kasih-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Saat ini ya Bapak kami mau berdoa untuk Ibu Umami Cemara yang kalau punggungnya sakit-sakitan. Bapak terus Tuhan Engkau lawati Ibu Umami Cemara ini ya Bapak supaya penyakit punggungnya kembali sempurna Tuhan. Apa yang telah Engkau kerjakan tidak pernah tanggung-tanggung Tuhan. Engkau akan sempurnakan secara total sehingga Ibu Umami Cemara ini mendapatkan kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami mau berdoa untuk Ibu Asli ya Tuhan. Dia berdoa, dia bermohon Tuhan untuk menantunya supaya mendapatkan keturunan. Tuhan Engkau sendiri yang telah berjanji untuk mengembangbiakkan keturunan. Tuhan kalau benih-benih dari rahimnya tertutup, hamba berdoa saat ini Bapak Engkau membukakan Tuhan. Engkau menyuburkan kandungan ibu menantunya ini Bapak di dalam nama Yesus. Biarlah suami istri ini Bapak mendapatkan keturunan ilahi ya Bapak. Biarlah kerinduan Ibu Asi ini Engkau Tuhan Engkau kabulkan. Begitu juga Tuhan dia berdoa untuk anaknya Sabrina agar diberikan pandangan hidup Tuhan. Agar mendapatkan pandangan iman Tuhan. Bapa, kalau seorang ibu meminta agar anaknya hidup berjalan di dalam Tuhan, itu adalah Engkau kenankan ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa, biarlah Engkau memberikan hikmat marifat kepada Sabrina, agar dia bisa memimpin hidupnya dengan benar, dia bisa mengambil langkah-langkah yang benar dalam hidupnya. Bapa kami percaya, di dalam nama Yesus doa ini Tuhan kami serahkan menantunya Ibu Asi dan Sabrina dalam tangan kasih-Mu. Bapak kami mau berdoa untuk Pak Eram Tula Seket. Tuhan, dia berdoa untuk mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. Engkau sendiri Bapak yang tahu jodoh mana yang terbaik Bapak. Tuhan izinkanlah ini ya Bapak. Engkau Tuhan yang menggenapi mencari tulang rusuk bagi Pak Eram ini. Kalau dia memohon bantuan dari Engkau ya Bapak, Engkau bukakan jalan. Tuhan berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Jodoh yang takut akan Tuhan. Jodoh yang wanita yang telah matang Tuhan. Wanita bijaksana ya Bapak. Hidup yang takut akan Tuhan. Yang menghormati Tuhan. Biarlah jodoh ini didapatkan oleh anak-Mu ini Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bapak hamba berdoa juga untuk Pak Soleman Monas Tuhan. Dia sedang berdoa untuk MKC yang sedang mengalami masalah. Bapak Engkau tahu masalah apa yang sedang dihadapi. Engkaulah tumpuan harapan kami. Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk Pak MKC ini Tuhan. Engkau jauhkan dia dari segala malas
masalah yang terjadi, musibah apapun yang terjadi, kami singkirkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Pak MKC ini Tuhan dilindungi oleh Engkau ya Bapa. Tuhan tolong Bapa, tutup bungkus hamba-Mu ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa untuk Abed Mega, yang berdoa untuk iparnya yang sedang sakit kanker prostat. Bapak, Engkau tahu keberadaan iparnya ini. Tolong Tuhan, hanya Engkau saja yang menjadi tabib di atas segala tabib. Kami berdoa agar kanker prostatnya ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Pakai tim dokter, pakai obat-obatan, supaya kesempurnaan kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Bapak ini mengalami kesembuhan, kanker prostatnya disembuhkan hanya di dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus yang berkuasa. Bapak Sorgawi, kami mau berdoa untuk Ibu Maria Mogi ya Tuhan. Dia berdoa untuk anaknya Deogracias yang Bapak yang sedang sakit epilepsi. Tuhan, kasihanilah Bapak, curahkanlah Bapak. Kalau ibu ini punya iman yang besar kepada Engkau, kami berdiri di hadapan-Mu mewakili imannya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit epilepsi ini. Bapak Surgawi, terima kasih, hamba percaya lawatan-Mu secara luar biasa. Dimanapun dia terbaring saat ini Tuhan, kuasa darah-Mu melingkupi dia Tuhan. Kesembuhan ilahi terjadi, mujizat terjadi, sehingga ada kesaksian ya Bapa. Di dalam puasa doa ada kuasa kesembuhan terjadi. Hamba berdoa untuk anaknya ini Bapa, lawatan-Mu sempurna. Kami percaya kesembuhan ilahi terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk Pak William Toleng Tuhan, untuk doakan supaya anaknya si Pandu yang sudah tidak yang tidak bisa berjalan Tuhan dan tidak bisa berbicara. Tuhan, untuk anak masa pertumbuhannya ini diperlukan Tuhan suatu kuasa ilahi ya Bapak. Kalau kami boleh lahir dari bayi sampai kami besar, kami membutuhkan pertumbuhan. Begitu juga untuk anak Pandu ini ya Bapak. Hamba berdoa Tuhan, oh semua organ-organ tubuhnya kembali sempurna Tuhan. Semua saraf-saraf di dalam tubuhnya Tuhan disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Anak ini akan bertumbuh sehat Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Yesus saat ini juga ya Bapa. Anaknya Pandu ini Tuhan, digerakkan mulut bibirnya Tuhan, bisa berbicara. Tuhan bisa berjalan dengan baik ya Bapa. Tuhan, hamba berdoa. Berikan hikmat kepada orang tuanya Tuhan. Berikan hikmat untuk memberikan pertolongan-pertolongan bagi anak ini. Biarlah orang tuanya memiliki kesabaran Tuhan dalam proses untuk anaknya ini bisa berjalan dan berbicara dengan normal. Itu dibutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan. Hamba tidak tahu kondisinya saat ini, tapi hatiku berkata Tuhan, orang tuanya diberikan kesabaran Tuhan, diberikan kesabaran yang ekstra, supaya mereka bisa merawat anaknya ini Bapa di dalam kasih anugerah yang dari Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu terjadi ya Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga mau berdoa untuk Pak Aten Rafina. Kami tidak tahu penyakit apa yang sedang dia alami, tapi dia meminta kesembuhan ilahi terjadi. Bapak saat ini dimanapun Bapak ini berada, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sembuhkan dia secara sempurna. Bapak Sorgawi, begitu juga bagi teman-teman yang belum sempat kami sebut namanya, yang sakit. Hamba berdoa supaya Engkau Bapa menyembuhkan. Bagi mereka yang sakit COVID,
siapapun mereka ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan, Engkau lawati mereka. Beri kesempatan kepada mereka Tuhan untuk mendapatkan anugerah kesembuhan. Roh maut kami patahkan di dalam nama Yesus. Segala virus yang ingin menghancurkan, ingin merebut nyawa mereka, kami mau patahkan kuasanya. Dimanapun mereka berada di seluruh dunia ini Tuhan, yang mereka sedang terpapar COVID ya Bapak. Hamba berdoa, biarlah belas kasihan-Mu terjadi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali ya Bapa di dalam room ini untuk selalu mengingat beribadah hanya kepadamu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, firman yang Engkau berikan pada malam hari ini, kiranya itu dapat bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Kami selalu dimerdekakan di dalam hati pikiran kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak merasakan yang namanya intimidasi dari iblis, intimidasi dari orang-orang di sekeliling kami yang dipakai iblis untuk selalu menekan kami ya Bapa. Kami dimerdekakan karena Engkau. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami mengenal-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang belum mengenal Engkau, bagi saudara-saudara kami yang belum dimerdekakan, Tuhan Yesus, Tuhan tolong Kau jamah teman-teman kami, saudara-saudara kami yang Tuhan. Kami rindu saudara-saudara kami, terutama yang berada di Indonesia. Tuhan, jamah rakyat Indonesia Tuhan, untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya mendapatkan kemerdekaan yang benar-benar merdeka yang berasal dari-Mu itu Tuhan. Supaya tidak ada lagi yang namanya tertekan oleh agama, roh-roh agamawi apapun itu. Karena Engkau datang bukan membawa agama ya Bapak. Engkau datang membawa kasih. Supaya kami semua yang percaya kepadamu dimerdekakan Tuhan. Diselamatkan ya Bapak. Ampuni negeri kami Tuhan. Ampuni kami anak-anak-Mu yang belum melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki ya Bapak. Kami hanya sanggup sedikit sekali, itu pun dengan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk selalu mewartakan Injil kabar baik-Mu ini sampai ke seluruh dunia Tuhan. Indonesia tolong Engkau selamatkan ya Bapa. Dari sakit penyakit apapun yang menimpa Tuhan. Dari penyakit sampar, COVID, ataupun apapun yang menimpa kami, Indonesia kami ini Tuhan. Ampuni negeri kami. Ampuni rakyat-rakyat kami ini Tuhan. Berikan hikmat yang berasal dari-Mu ya Bapa. Untuk Bapak Presiden kami, pemerintah-pemerintah kami ya Bapa, untuk menjalankan apa yang seharusnya dijalankan Tuhan, untuk memimpin negeri kami supaya menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus, kami hanya dapat berseru kepadamu Tuhan. Hikmat yang berasal dari-Mu itu kami butuhkan untuk memimpin rakyat-rakyat ini Tuhan. Dari tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus, di saat kami merendahkan diri, di saat kami bertobat minta ampun, dan di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau mengampuni, Engkau memulihkan negeri kami ya Bapa. Kami yakin itu Tuhan, kami yakin, kami percaya negeri kami pasti pulih kembali, pasti sehat kembali,
Pasti damai sejahtera kembali Tuhan. Kami percaya itu. Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu. Kami serahkan negeri kami ini tercinta di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah lawatan-Mu terjadi untuk negeri kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur Tuhan kami ada sampai saat ini itu semua bukan karena kemampuan dan kehebatan kami Bapa, tapi itu semua karena kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa buat setiap hal yang terjadi dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menopang hidup kami. Apapun yang kami jalani dalam kehidupan kami tahu Tuhan bahwa gadamu dan tongkatmu itulah yang selalu menyertai kami. Kami yakin Bapa bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah terlambat. Saat ini kami mau bersatu hati Tuhan untuk bersama-sama mendoakan gereja YouTube, Piyong 77 Channel, Pavel 88 Channel, Channel Uti, dan channel Kristen lainnya. Tuhan Yesus yang baik, berikanlah kesatuan hati bagi semuanya Bapa, untuk kami boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk kami boleh memberikan waktu yang terbaik untuk melayani sesama kami. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami Tuhan lebih dahsyat lagi. Biarlah setiap talenta yang Tuhan berikan bagi setiap kami boleh kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan kami melakukannya untuk Tuhan. Bukan buat kemampuan kami, bukan buat kehebatan nama kami. Tapi semua pelayanan kami Bapa kami kembalikan di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan, hormat, pujian hanya Engkau yang layak menerimanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Tuhan Kau juga berikan semuanya Tuhan, channel-channel Kristen, kesatuan hati, supaya kami semua mempunyai visi dan misi yang benar di mata Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh channel-channel Kristen ini boleh menjangkau banyak jiwa, sehingga banyak Tuhan kami membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Sehingga kami percaya ketika waktunya tiba, semuanya akan mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap anugerah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memperlengkapi kami semua untuk melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik buat semua hal yang terjadi dalam hidup kami. Tuhan jaga kami, jaga pelayanan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menutup bungkus kami dengan bala pasukan tentara surgawi-Mu Bapa. Kemanapun kaki kami melangkah dalam pelayanan, kami tahu Tuhan, Engkau terus tuntun kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Kami tahu Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang memberkati kami, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami, yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Bu Heni, Sis Dian, dan juga Bu Ari tadi yang masuk ya. Terima kasih buat doanya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mendengar dan akan menjawab semua doa kita ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, membiarkan kita. Tuhan akan terus mengulurkan tangannya buat setiap kita yang meminta pertolongan. Baik, kita akan mendengarkan sebuah pujian terakhir dari Bu Marisa, Bapa Surgawi. Salam dari sahabat itu dan Piyong 77 Channel. Mari malam hari ini bersama-sama dengan penyembahan kita, saya akan membawa lagu Sekre Kiri, Bapa Surgawi. Kasih sejati di dalam Yesus, Darah-Mu telah menebus dosa. Kasih sejati di dalam Yesus, Yesus Tuhan, ajablah Kau Yesusku, penebus hidupku di dalam hidup.
pemulihan. Kasih sejati di dalam Yesus, darah-Mu telah menebus dosa. Kasih sejati di dalam Yesus, Yesus Tuhan, ajarlah Yesus penebus hidupku di dalam hidupku. Engkau Raja, Kau Bapa mulia. Bapa surgawi, mengubah hidupku di dalam hidupmu. Jadikan aku sebagai anakmu. Yesus Raja, Kau Bapa mulia. Ya, terima kasih untuk pujiannya Bu Marisa Sisulan. Tuhan berkati. Dan teman-teman, Sisulan semuanya. Kita sudah di akhir ibadah nih ya. Baik, kita akan doa penutup. Iya, Sisulan. Tapi ini ada satu pokok doa lagi nih, Bu Heni. Boleh diserahkan ke Ibu Suryani sekalian doa Ya, penutup berkat ya. Ya, baik. Pastor Suryani, boleh minta tolong ada satu permohonan doa atas nama Bapak dan Ahmad, minta didoakan, matanya sakit. Ya, sekalian doa berkat dan penutup ya. Bapak siapa? Ahmad. Danu Ahmad, Dan matanya sakit, minta didoakan supaya sembuh. ya. Mari kita berdoa. Ya, baik. Bapak, kami sungguh mengucap syukur ya Bapak, Engkau telah memimpin acara kami dari pertama, pertengahan sampai akhir. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, terima kasih doa-doa yang telah kami panjatkan. Kami mau berdoa untuk Pak Ahmad ya Tuhan, yang dimana matanya sakit Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan Kau jamah dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan kuasa bilur-bilur-Mu, sehingga matanya yang sakit ini menjadi sembuh. Dan kami berdoa berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya. Dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan pada malam ini, mari Tuhan Kau berkati kami masing-masing. Saudaraku yang kekasih, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan, penghiburan, persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini dan seterusnya. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah setiap lumbung-lumbungmu, diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga engkau diberkati mulai hari ini dan seterusnya. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pastor Suryani, terima kasih buat teman-teman yang melayani dan yang sudah bergabung semua. Terima kasih buat Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Terima kasih semua. Terima kasih.